Ya, kita kembali lagi dengan Yuk Kicip, yuk kita cicip. Nah, kali ini aku pesen sesuatu yang sebenarnya aku sendiri juga bingung. Ini bisa dibilang makanan atau minuman. Walaupun sih kebanyakan orang bilang minuman gitu ya. Tapi kalau menurutku sih ini rada-rada hybrid sih. Ya. Nah, gini aku tunjukin. Tahu nggak apa yang aku pesan? Aku pesan hari ini cincau. Jadi aku lihat di status WA-nya temanku, dia bikin cincau. Udah pasti homemade lah ya, gitu kan. Jadi ya kemasannya kayak gini. Mungkin aku pikir kalau memang mau diseriusin ya, cincau yang model kayak gini, kita bisa buat kemasan dengan lebih bagus sih sebenarnya. Tapi well, it's okay lah. Yang penting kan rasanya ya, jangan dilihat dari kemasannya aja. So aku udah tuang ya di tempat seperti ini, di wadah kayak gini. Yuk cicip, yuk kita cicip. Nah, kalau makan cincau, nah nih kan bingung kan, makan atau minum coba. Karena ini ditaruhnya di piring, jadi aku makan. Tapi ada orang juga yang jual minuman cincau, ya. So whatever lah, mau makan, mau minum, pokoknya cicip. Biasa aja sih. Artinya gini, ya namanya juga cincau gitu loh. Nggak ada sesuatu yang enak, nggak enak, ya memang tergantung gulanya. Tapi biasanya kan orang kalau makan cincau, tuh kan makan lagi, minum cincau, ya selalu pakai gula. Emang gulanya sih yang enak sih, cuma kalau kita cuma gulanya aja yang dipentingin, khasiat dari cincau itu sendiri kita nggak dapetin. Nah, ini ngomong-ngomong nih ya, soal khasiat cincau nih. Jadi cincau itu ya, ini adalah tanaman merambat nih, kayak gini nih, ya dia tanaman merambat ya. Kebetulan aku pinjem nih ya pohon cincau dari temenku gitu kan. Nah ini daunnya emang agak antik ya kalau bisa dilihat ya. Nah ini cara bikinnya adalah dipetik gitu kan, terus habis itu diperes ya, diperes sampai dia keluar sarinya gitu. Nah terus kemudian udah deh didiemin sampai akhirnya dia jadi kayak agar-agar gitu, kayak jelly gitu. Nah aku kalau inget cincau, aku sebenarnya sangat bersyukur. Kenapa aku bersyukur? Karena gini, tanaman ini adalah tanaman yang khas ditemui di Asia Tenggara, khususnya di negeri kita tercinta Indonesia. Ya, jadi aku sangat bangga sekali sih tinggal di negeri ini ya. Salah satunya ya karena ada tanaman-tanaman yang luar biasa. Di mana luar biasanya cincau? Daun cincau itu ya di dalam bahasa Latinnya ditulis Cyclea barbata elmirs. Nah, ini punya khasiat yang luar biasa. Karena dalam daun cincau itu ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, kemudian ada senyawa-senyawa kayak polifenol, flavonoid, plus mineral sama vitamin. Jadi ada kalsium, fosfor, vitamin A, vitamin B. Wih, kaya banget deh pokoknya deh. Nah, balik lagi ya soal daun cincau. Daun cincau itu katanya punya banyak banget khasiat. Mulai dari nurunin tekanan darah, terus kemudian menangkal radikal bebas, dan yang paling sering nih aku liatin dari jurnal-jurnal kesehatannya adalah tentang menyehatkan pencernaan. Jadi daun cincau ini ya dia mampu memberikan sebuah kesehatan ya yang luar biasa, khususnya di area pencernaan. Well, kita mau belajar apa sih dari cerita cincau ini? Kalau bicara tentang pencernaan, tentu kita pasti ingat soal melancarkan pencernaan, ya. Dan benar, di dalam daun cincau tadi ada senyawa namanya flavonoid. Tahu flavonoid? Flavonoid itu kalau lihat ya di obat wasir itu pasti ada kandungan flavonoid karena tujuannya menyerap air supaya melancarkan, ya. Nah, aku jadi ingat bicara soal melancarkan, aku jadi kepikir soal gini. Setiap orang pasti pengen dilancarkan. Usahanya, bisnisnya, kehidupannya, percintaannya, semua pasti kepengen dilancarkan, semuanya baik-baik saja. Yang sudah berkeluarga pun juga kepengen dilancarkan supaya hubungan keluarga mereka langgeng kan. Cuma sayangnya banyak orang memilih hal-hal yang buruk untuk proses kelancaran tadi itu. Demi bisnisnya lancar, dia nyogok. Demi bisnisnya lancar, dia harus korupsi. Demi bisnisnya lancar, dia harus terlibat dalam ilmu-ilmu gelap atau ilmu-ilmu gaib. Ya, datang ke dukun-dukun supaya apa? Dilancarkan. Banyak orang juga katanya pakai susuk. Tujuannya apa? Biar kelihatan cantik, biar kelihatan hebat, biar kelihatan keren, biar bisnisnya intinya dilancarkan deh.
Nah, aku tuh gimana ya rasanya ada orang-orang yang kepengen dilancarkan usahanya tapi kok caranya salah. Padahal sebenarnya kita bisa kok mengalami proses bisnis yang lancar, hubungan percintaan juga lancar kalau kita punya keahlian, punya skill, punya sesuatu yang sebenarnya itu nggak sulit untuk kita miliki. Hanya kita memang butuh proses, ya. Flavonoid pun juga bicara tentang proses sih sebenarnya. So, maksudku adalah gini, ayo kita jangan gampang kompromi deh demi sebuah kelancaran sebuah usaha. Kita jangan gampang kompromi lah dengan sesuatu yang, udahlah gue nggak suka sama prosesnya. Jangan. Tapi ayo kita nikmati prosesnya. Kita belajar punya prinsip, kita mau dilancarkan dengan cara yang benar. Nah, seperti apa contohnya? Belajar tentunya. Kita mau dilancarkan usaha kita, ya belajarlah tentang bisnis itu dengan lebih baik. Kita mau dilancarkan hubungan percintaannya, ya kita belajar memahami pasangan kita, ya jangan egois dong. Jadi ada banyak hal sebenarnya demi sebuah kelancaran dalam kehidupan kita. Temukan yang positif, temukan semua yang baik, jangan cuma sekedar kompromi akhirnya bersahabat dengan hal-hal yang jahat. Ayo, lewat cincau ini belajar ya, menemukan hal-hal yang bisa melancarkan keberhasilan kita, kehidupan kita dengan cara yang benar. Ya, nggak perlu pakai nyogok, tapi belajar untuk setia, belajar untuk sabar, belajar berhitung dengan lebih baik, belajar mengukur risiko dengan lebih baik. Ya, so sambil merenungin ya prinsip-prinsip tentang cincau, yuk kita cicip, lanjutin lagi kita makan cincaunya atau minum cincaunya.